Ya, kalau kirimannya ini sudah 9 ya. Yang nah itu ya. Ini berangkat dari permasalahan yang dicelakai. Coba kita perhatikan bersama agar nanti yang lain juga bisa melihat jauh kekurangannya ya. Yang lokal makanan Nusantara yang lebih populer dan dikenal sedikit dari makanan pizza. Terus ini apa ini? Temanya apa ini? Kearifan lokal. Makanan Nusantara. Oke ini. Alamat selanjutnya 126. Daerah Indonesia. Kegiatan proyek ini dapat berintegrasi dengan mata pelajaran. Proyek perlu diintegrasikan dengan mata pelajaran. Kalau karakter-karakternya sudah ya, dari kelas lain, silakan menanggapi. Jadi saya hanya fasilitator atau fasilitator. Ya. Mulai dari awal sudah. Mulai kalau jadwal tak tembus dengan kelas yang lain ya. Itu jadwal tak tembus dengan kelas yang lain ya. Kan kemarin juga jadian. Terus maaf ya, ini saya berdiri teman-teman supaya bisa seandainya nanti ada pembenahan itu kita paling tidak bisa memahami ya. Dan ini pertama ya. Sudah? Terus menyusun seperti ini kemarin sudahkah mengajak guru mata pelajaran? Siapa yang disusun? Yang disusun ini berdua, guru PJOK dari Bangka, guru mata pelajaran, guru PAI juga dari Bangka. Jadi yang kita luruskan, bukan kita salahkan, tapi kita luruskan. Jadi penyusunan tema itu tidak boleh guru kelas saja. Apalagi sendiri, guru kelas 1 ada beberapa orang menyusun DP, kelas itu tidak diajar. Karena harus satu berkomunikasi antara guru kelas dan guru. Ya, berarti mulai dari penyusunan jadwal kemarin ditunjukkan, kemudian akan mengangkat tema yang terjajah, termasuk menyusun segalanya. Kalau nanti akan melibatkan guru mata pelajaran mengajar pada kegiatan kehidupan ini. Kemudian kalau memang ini tanggapan saja dari yang lain ya, saya ingin tahu dari yang lain. Kalau yang lain bisa menanggapi berarti sudah menguasai. Ya, yang lain bisa menanggapi berarti bisa menguasai. Ayo, yang menanggapi siapa saja boleh. Tidak apa-apa. Seperti pada saat kita saya mungkin 2 tahun lalu. Ayo, siapa yang menanggapi dari kelas 2? Dari kelas 1? Kelas 1 belum maju, tidak boleh menanggapi. Kelas 3? Saya pun siapa menurut saya pun? Saya juga belum. Kemarin tadi saya apa? Oh ya, itu bersama budaya keluarga itu kira pembagian materi pada JP bukan di saya. Sekarang coba pilihannya dulu. Kelas 4 lagi. Apakah jika temanya itu kearifan lokal, topiknya tidak mengambil makanan khas saja. Misalkan mengambil topik makanan Nusantara, apakah itu tidak berkaitan dengan tema kebinekaan?
Kalau Nusantara itu memang masih semua, ya masih umum. Karena ada sih memang, tapi jauh dari anak-anak. Jadi Nusantara itu bisa di daerah Papua, bisa di daerah Sumatera, gitu. Maka karena ini juga ada istilah kontekstual yang dekat dengan anak, yang dialami anak, maka boleh ini difokuskan lah. Ya. Jadi tidak Nusantara, tapi makanan khas daerah setempat. Ya. Seperti kemarin kan gitu, makanan yang lain kan masih banyak. Ya, berarti itu boleh dicatat. Ya. Terus ada lagi kelas yang lain, kelima. Ya. Ini masih ini ya, masih ini. Apakah bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran lain seperti agama, pendidikan? Kalau keagamaan sih untuk guru agama bisa mengisi, guru BCOK bisa mengisi yang berkaitan dengan hanya kan begitu. Ya. Tapi tetap lagi ada topiknya. Ya, kalau institusi ya, nanti akan ke dimensi ya. Dimensi dan semuanya. Coba langsung tarik lagi. Nah, ini adalah dimensi elemen dan subelemen. Ini umum ya. Ini yang umum. Ini sudah diambil khusus sesuai dengan topik temanya. Terus ini yang sekarang. Di sini rubrik pencapaian mulai berkembang, sudah berkembang sesuai harapan. Oh, ini yang ya masuk mesin ya. Iya, iya. Saya kira ini seperti yang Bu Dewi sudah reng-rengan ada tanggal siapa pengajarnya. Saya kira itu. Dan ini yang rubriknya ya, rubriknya. Ada berapa? Ada 4. Terus kapan aman itu sudah dikatakan mencapai? Di sini belum ada. Berarti perlu ditambahkan catatan di bawahnya kapan anak ini sudah mencapai, kapan belum mencapai. Kalau belum mencapai, bagaimana? Gitu ya. Baik. Masalah kita. Tadi ada yang berulang, apanya? Surat sebelumnya ya. Yang mana? Ya, ya ini kaitannya interaksi bersama. Ya. Kalau ini ketahuan kan? Kalau ini ketahuan. Ya, baik. Terus siapa lagi yang bisa menemukan apa yang perlu diluruskan? Jadi perlu ditambahkan ya. Ya. Oh iya. Elemen apa subelemen ya? Subelemen. Jadi tinggal motivasi saja. Ini target pencapaiannya, coba diamati sebelumnya. Target pencapaian di fase A adalah ini. Target pencapaian berarti akhirnya seperti ini. Berarti ini maksimalnya, betul ya? Mengidentifikasi berbagai ciptaan Tuhan. Nanti anak-anak itu ya, kalau baca apa, misalnya itu ya.
Begini ya, Mbak. Oh iya, yang ininya. Ya. Langsung dimulai sekarang atau gimana? Masih sampai benar ya? Iya, kalau yang sama itu lebih ya. Sama dengan KTP. Atau kalau ya, ya, jadi gini, kalau pada KKN yang masih 18, KKN itu kan sudah mencapai, tapi sekurang ya, tapi mesti mencapai guys. Yang lebih dari itu ya ada. Ya. Nah ini kalau mau diubah langsung, nggak apa-apa. Bukan ukurannya itu kayak belum kelihatan. Kita kerjasama apa satu orang yang sudah berkembang dengan 2 orang yang iya. Kita berikan dulu. Ini kerjasamanya di sini ya. Jadi yang iya, yang menjadi penilaian itu kan nanti masing-masing bapak sebelum ini. Iya. Dan untuk itu kemarin dinyatakan sudah tercapai bahwa anak ini sudah mengalami ini diajarkan. Jadi perlu penyempurnaan di sini nanti, ya. Makanya kemarin saya minta melibatkan guru kelas ibu mapel, karena guru mapel ini sudah mengalami di kelas ini, sehingga bisa menjadi masukan, ya, menjadi masukan. Jadi nanti pada saat mulai ini pun diminta janjian dengan guru mapel. Guru mapel yang mana? Ya tidak hanya AB, tidak hanya B, tapi A baca juga. Karena guru basic kan kelas A, jadi 4 orang plus 2 orang guru kelas, jadi 6 orang. Ngomong banyak. Jadi di situ nanti terjadi bisa menambah. Baik, pembenahan di sini terus menambahkan kapan dia mencapai, kapan dia tidak. Kalau sudah mencapai bagaimana, kalau tidak bagaimana. Terus lanjut, bawahnya lagi. Ini jadwalnya atau aktivitasnya. Aktivitas 1, 2 sampai ada 18. Kalau udah gimana enggak? 18. 28. Ini 17. Ini tidak 7, 9. Coba lihat tuh, 9 kali 17 kan harus ketemu 120. Nah, ya iya, kan di atas tadi 120. Ketemu kilo? Kilo 17 kali. Sudah. Soalnya di kelas yang basic sepertinya jadi 3 hari ya. 2 hari. Jelas apa itu? Ya. Saya sebentar. Oh, itu ya. Sama di Selasa. Ya. Berarti di sini hari Sabtu mana? Ini aktivitas satu ada di Selasa dan Kamis. Aktivitas satu ada di Selasa dan Kamis. Oh, 2 JB dan 7 JB. Itu berapa biaya?
dibahas. Tidak ya. Jadi nanti kalau tugas ada UJP dan UJP boleh apa-apa. Ditambah ya, di tanggal itu bawahnya ditambah siapa pengajarnya. Ya, kapan guru kelas, kapan guru materi. Seperti yang dilakukan itu, Selasa itu saya ngajar misal gitu. Sehingga berkelas. Ada lagi, kapan boleh masuk? Oh, disebut guru materi disebutkan. Kemudian ya, tambahan itu. Karena ini ada 7, ada 2, sudah dihitung tadi ada 126. Jadi katakan lompat ya, pengenalan konteks aksi tidak belanja bahan makanan nusantara. Iya, soalnya aku ya, artinya apa? Nah ini perlu pernah gitu ya. Ya, jadi itu ya ada masukan. Nanti untuk kelas 2 ajak guru mapel koordinasi bersama. Oke? Baik, terima kasih untuk kelas 2 2020. Baik, terima kasih ya Pak Saiful. Operatornya dibantu dengan Hayati. Oh ya, pakai nggak apa-apa. Aku sudah ada, apa-apa presentasikan. Biar tahu Pak kekurangannya di mana, tidak betulnya di mana, gitu ya. Belajar barang delapan atau kelas 1 ya. Kalau satu presentasi di sini nggak apa-apa, nggak usah otomatis. Ayo siap sini. Ya.
Bineka Tunggal Ika dengan topik bermain ala kami. Ya. Ini jadwal pelajaran. Tujuan melalui proyek bermain ala kami harapannya peserta didik mampu mengidentifikasi diri dan keragaman teman-temannya serta berteman dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan. Targetnya yaitu proyek ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam mencapai dua dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu bergotong royong. Alur proyek untuk mencapai tujuan dan target proyek peserta didik akan melalui 5 alur program, diantaranya 1. Temukan yang pertama, temukan di sini sebenarnya peserta didik mengenal lebih dekat tentang keberagaman Indonesia. Yang kedua yaitu peserta didik mengidentifikasi diri dan orang lain. Peserta didik berdiskusi permasalahan adanya perbedaan. Yang kedua yaitu bayangkan. Peserta didik membayangkan ide-ide yang dilakukan tentang permainan yang akan dimainkan untuk menyatukan keberagaman dalam kebersamaan. Yang ketiga yaitu lakukan. Peserta didik mewujudkan ide yang diciptakan pada tahap bayangkan dengan bermain bersama teman sekelas. Yang keempat yaitu bagikan. Peserta didik membagikan ide kreatif permainan yang sudah dilakukan kepada kelas lain. Peserta didik menerima umpan balik dan melakukan refleksi. Yang kelima yaitu tidak lanjut, peserta didik mengeksplorasi permainan tradisional. Peserta didik membuat dan mempromosikan permainan tradisional. Permasalahan yang ingin ditelaah itu permasalahan tentang pengenalan Bineka Tunggal Ika, yakni keprihatinan guru melihat peserta didik yang memilih pertemanan berdasarkan persamaan seperti jenis kelamin, suku, status sosial, dan kemampuan akademik. Relasi proyek dengan topik ini bagi sekolah. Peserta didik memiliki karakter yang baik tanpa melihat perbedaan dalam pertemanan dan berdamai dengan keberagaman di lingkungannya. Dimensi elemen dan subelemen. Dimensi yang pertama yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya akhlak kepada manusia. Subelemennya mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Target pencapaian di akhir fase A, mengenal hal-hal yang sama dan berbeda yang dimiliki diri temannya dalam berbagai hal serta memberikan respon positif. Aktivitasnya yaitu memeriksa kayaknya terkait keberagaman budaya Indonesia atau mainan tradisional. Yang kedua, mewawancarai tokoh atau narasumber di lingkungan rumah. Yang ketiga, membuat mapping tentang keberagaman di kelas. Yang keempat, pengamatan di lingkungan rumah dan menuliskan keberagaman yang ada. Subelemen yang kedua yaitu berempati kepada orang lain. Target pencapaian di akhir fase A, mengidentifikasi emosi, minat, dan kebutuhan orang-orang terdekat dan meresponnya secara positif. Aktivitasnya yaitu membuat daftar permainan kesukaan kelompok. Yang kedua, menentukan permainan tradisional yang akan dipilih. Yang ketiga, merancang permainan beserta aturan mainnya.
elemen dimensi yang kedua yaitu gotong royong. Elemennya kolaborasi, sub elemennya kerjasama. Target pencapaian akhir fase A yaitu menerima dan melaksanakan tugas serta peran yang diberikan kelompok dalam sebuah kegiatan bersama. Aktivitasnya yaitu pembentukan kelompok, yang kedua diskusi kelompok dalam menciptakan permainan, yang ketiga presentasi, mempraktikkan permainan yang telah dibuat. Sudah. Terima kasih, itu presentasi dari kelas 1. Mungkin ada masukan. Baik, ini tadi tema kelas 1. Belum sampai ke langkah refleksi apa itu yang belum ya, kemudian pembagian kegiatannya itu juga belum. Mulai dari awal ini sama saya seperti kelas 2, belum melibatkan guru matematik. Belum ya. Berarti nanti sarannya libatkan guru matematik dengan ini supaya tidak berat dirinya sendiri. Pasti pikiran orang banyak itu nanti akan lebih berkembang. Satu. Yang kedua, sebenarnya difokuskan pada permainan tradisional apa? Rekor. Apa berdasarkan pilihan anak-anak baru nanti itu karena permainan tradisional kan banyak. Kali tidak yang tidak membahayakan. Nah, kalau juga akan gotong royongnya harus berkelompok tadi ya bisa sendiri. Yang berikutnya ini yang diangkat kan hanya 2 dimensi. Berarti munculnya makanya tadi itu hanya 2 dimensi yang ya. Kan pemikiran kita pada dimensikan aktivitasnya. Baik, saran seperti yang tadi tayang kelas 2 apa yang menjadi kekurangan itu jadi gambaran juga untuk kelas 1. Berarti misalkan janjian dengan guru lapangan. Silakan segera dilanjutkan karena akhir bulan ini semua modul B5 akan dicetak. Karena sudah ada perjalanan negara cetak modul B5 seperti yang tadi kemarin akan dicetak, maka kemudian kita akan menyelesaikan dari awal sampai pada tidak lanjut. Baik, terima kasih Bu Didin. Ada lagi masukan dari yang lain? Ada? Belum? Belum ya? Yang bersatu. Satu dimensi. Ya baik, memang belum. Saya rasa cukup untuk kelas 1. Terima kasih. Untuk kelas 2. Ya. Sekarang kelas 3 belajar dulu. Kalau begini, tadi maksudnya dari bahasa Pak Saiful, belum bisa aja yang bisa, karena dia seorang usaha, orang harus belajar. Iya.
Kontenan topiknya itu kan. Jadi barangkali 12 berubah ayat 12 berubah dengan penggunaan. Ya. Baik, Ustaz, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rancangan tema kami semester 1 dan semester 2. Untuk semester 1 sudah sampai dengan kegiatan sampai penilaian. Untuk semester 2 belum sampai. Maksudnya tema kedua. Yang tema kedua belum nyampe sampai rangkaian kegiatannya. Kalau jadwalnya sudah untuk yang pemilihan temanya kita yang tema pertama mengambil kearifan lokal, yang kedua adalah kewirausahaan. Untuk pembagian JP-nya kita bagi sama rata 125 JP per tema. Terus untuk waktunya itu atau pembagian jadwalnya ada di hari Jumat dan di hari Sabtu. Untuk di hari Jumat itu 3 JP, orang literasi belum saya bagi, itu tema juga dari literasi masuk ke pembiasaan jadi 6 JP. Total semuanya 9 JP. Dengan hari Jumat kami sepakat Jumat itu ada waktu masuknya guru PJOK di kelas 4, sedangkan hari Sabtu itu masuknya guru PAI. Jadi mungkin kelas lain kalau mau mengadakan di hari Jumat dan di hari Sabtu, dia tidak sama. Hari Jumat PJOK kebanyakan masuk bulan kami, PAI kebanyakan masuk bulan Sabtu. Jadi dia tidak bentrok. Yang pertama adalah topiknya mengolah mangga. Kenapa kami kemarin sepakat mengambil topik mengolah mangga? Dikarenakan produk unggulan katanya Sukabumi 1 itu di LDS dinaungkan adalah mangga. Karena tidak terjadi. Kalau terjadi itu kenyataan. Kalau belum terjadi itu berarti katanya. Jadi kami sepakat yang begini biar benar-benar bukan katanya, tapi kenyataan bahwa produk unggulan SDN Sukabumi 1 itu adalah mangga. Selanjutnya tujuannya adalah peserta didik itu memahami dan mampu mempraktekkan apa itu kearifan lokalnya untuk kota Probolinggo, khususnya olahan mangga. Targetnya kami ambil setelah diskusi itu ada 4, memang lumayan banyak karena sudah tidak untuk kegiatan. Yang pertama adalah beriman bertakwa pada Allah dan mulia, kedua mengelola berbagai mimpi serta kreatif. Ini alur proyeknya kita ambil yang alur pertama sesuai panduan BNN. Ada 5 alur, yang pertama alur pengenalan, yang kedua alur konsentrasi, yang ketiga atraksi, 4 refleksi, 5 tidak lanjut. Di mana pengenalan ini kami menekankan anak-anak mengenali apa itu kearifan lokal, sejarahnya, kenapa Probolinggo dikenal sebagai daerah mangga, terus mengenal macam-macam mangga Probolinggonya. Di kontekstualnya ini diharapkan anak-anak mampu mengidentifikasi potensi positif mangga khas Probolinggo, baik dari segi vitamin dan lain-lainnya atau bahkan tumbuhan itu kalau banyak bisa menjual akarnya itu apa. Selanjutnya mengidentifikasi di bagian potensi negatifnya.
Di aksi kita berencana ingin berkunjung ke tempat penjualan bibit mangga yang terletak di sebelahnya PWSR, tapi nanti lokasinya adalah di PWSR. Jadi rencananya akan mengajak penjual bibitnya itu ke PWSR. Selanjutnya setelah selesai berkunjung, pertemuan selanjutnya anak-anak itu diajak praktek langsung cara menanam dan merawat pohon mangganya. Meskipun nanti di tahun terakhir bapaknya berdua, karena tidak mungkin kalau kamu berdua bisa praktek pengolahannya anaknya sudah jalan. Jadi ini hanya menerangkan bagaimana menanam dan merawatnya. Di tahun terakhir diharapkan anak-anak mampu mengolah kembali pentingnya menjaga dan mengolah kearifan lokal khususnya mangga. Di tahun tidak lanjut kita mengajak anak-anak bereksplorasi, mengeluarkan ide dan nalar kritisnya anak-anak untuk mengolah mangga dan mampu mempromosikan olahan mangganya. Selanjutnya permasalahan yang ingin ditelaah adalah tentang pengenalan kearifan lokal kota Probolinggo, karena mudah anak-anak tidak tahu kalau Probolinggo itu dikenal dengan mangga, terus jenis-jenis mangga tidak tahu, pokoknya makan mangga, manis itu katanya enak, padahal ada jenisnya kalau itu mangga apa itu ditekankan ke anak-anak. Renovasi belajar dengan topik ini dari sekolah, renovasinya sebetulnya ingin mewujudkan produk unggulan itu generasi. Peserta didik tidak mengenal dan mengolah mangga kota Probolinggo sehingga perlu menambah pengetahuan tentang kearifan lokal khususnya cara mengolah mangga kota Probolinggo. Selanjutnya adalah pembagian dimensi elemen dan subelemen. Setelah dipetani di alur perkembangan dimensi beriman kepada di elemen antar kepada alam, subelemen memahami keterhubungan ekosistem bumi, menjaga lingkungan alam sekitar. Target pencapaian di sini kita mengambil aktivitas B karena kami kelas 4. Untuk syarat selanjutnya itu sama, berbagai kolaborasi, subelemen kerjasama, melakukan tindakan sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Kepedulian terhadap lingkungan sosial, peka dan mengapresiasi orang-orang di lingkungan sekitar, kemudian melakukan tindakan untuk menjaga keselarasan dalam relasi dengan orang lain. Di dimensi selanjutnya, bernalar kritis yang kita ambil dari satu elemen memperoleh dalam proses informasi dan gagasan. Subelemennya adalah mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Target pencapaian di aktivitas B mengumpulkan, mengklasifikasi, membagikan dan mengirim informasi, gagasan dari berbagai sumber, kreativitas menghasilkan karya dan tidak original, mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaan dalam bentuk karya, tindakan serta mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan. Selanjutnya di tema kedua memang berbeda pendidikannya, yaitu kewirausahaan 126 JP, topiknya dari sebutan. Tujuannya adalah memahami dan mempraktekkan kegiatan kewirausahaan yang dikhususkan kepada sebutan. Target yang kita ambil sama 4, beriman betapa kepada Tuhan dan pendidikan global, bernalar kritis, kreatif serta mandiri. Permasalahan yang ingin ditelaah adalah permasalahan tentang warisan budaya bangsa mulai negara, khususnya pada bagian sebutan. Peserta didik belum mengenal, memahami dan memanfaatkan dari sebutan. Renovasi modul ini dengan topik dari sekolah adalah peserta didik kurang melestarikan budaya bangsa atau dari sebutan, apalagi sekolah kita ini tidak ada dan bekas dari sebutan. Jadi kesannya anak-anak menjadi banyak kayak kue. Jadi di sini nanti anak-anak menghasilkan bagian sebutan, entah hasilnya akan dibuat apakah itu dieksplorasi oleh anak-anak sendiri. Selanjutnya, alur proyeknya kami tetap mengambil 5 alur program. Yang pertama pengenalan. Di pengenalan itu kita menekankan tentang budaya bangsa itu apa, terus khususnya pada bagian sebutan. Di tahap kontekstualisasinya, peserta didik diajak mengidentifikasi apa yang menyebabkan mudahnya ketertarikannya kepada bagian sebutan, serta
akibat jika tetap dibiarkan modal. Aksinya, peserta didik mengeksplorasi bahan kebutuhan ini rencananya diajak ke UMKM dan kebutuhan yang ada di Perumahan yang kemarin melanggar itu rupanya. Ya, refleksinya di sini memahami pentingnya menjaga dan melestarikan bahan kebutuhan. Tindak lanjutnya, seperti yang sudah disampaikan, setelah anak-anak membuat sistem bahan kebutuhan, baru mengeksplorasikan serta memasarkan. Jadi nanti rencananya dijual. Dijualnya bahasanya terserah anak-anak akan diolah seperti apa, bisa dipasarkan melalui online atau secara manual. Untuk dimensi elemen dan sub-elemennya, di sini penjabarannya, beriman bertakwa itu target pencapaiannya adalah mengidentifikasi hak dan tanggung jawab orang-orang di sekitarnya. Berkebinekaan dalam itu targetnya mengidentifikasi dan mendeskripsikan ide tentang dirinya dan berbagai kelompok di dimensi Islam. Bernalar kritis ini mengumpulkan dan mengklasifikasikan serta membandingkan dan memilih informasi dan data. Kita mengambil anak-anak mampu mengidentifikasi kemampuan prestasi dan kualitasnya serta tantangan yang dihadapi. Yang pertama adalah kreatif mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan perasaannya sampai tinggalkan yang dihasilkan. Ini rancangannya. Untuk jadwalnya sudah kami susun juga. Kita bagi kegiatannya atau pertemuannya menjadi 28 pertemuan karena 9 JT itu kalau dilakukan anak-anak pulangnya terlalu lama, jadi kita bagi 3 JT dan 6 JT. Di sini sudah dijelaskan bahwa di hari Jumat tanggal 25 Agustus itu yang akan mengisi adalah guru kelas dengan materi kearifan lokal, materinya tentang pengertian contoh ciri. Penilaian yang akan kami ambil adalah berdasarkan kritis. Nanti anak-anak akan mengerjakan tugas. Kita ambil penilaiannya dengan bentuk portofolio. Untuk hari Sabtu ini adalah guru kelas 3 JP, guru PA 3 JP, dan ini sudah disepakati oleh Bu Dohir bahwa 3 JP pertama, guru kelas itu mengajarkan sejarah tentang mangga. Penilaian atau penilaian yang ditekankan adalah berdasarkan kritis. Hasil kerjaan anak-anak nanti adalah tulis karena nanti mengerjakan soal. 3 JP yang kedua setelah istirahat itu diisi oleh guru agama, guru dan anak. Dengan materi pentingnya mengenal kearifan lokal. Penilaian ketiga yang dimasukkan adalah beriman bertakwa dengan yang Maha Esa serta beradab mulia. Penilaian yang akan guru agama ambil adalah portofolio. Ini sebetulnya sudah jadi, cuma belum sempat diketik. Kalau nanti dibacakan sampai akhir, mau dibacakan sampai akhir, apa sudah cukup? Oke, insya Allah semua guru sudah diketik. Ya, sudah memiliki ketik, cuma tidak memiliki. Ada skenario-nya di situ hari tanggal 25 Agustus waktu 3 JP, fasilitator dari guru yang mengajar adalah guru kelas. Materinya pengertian contoh dan ciri-ciri. Ini adalah alur pembelajarannya. Guru menjelaskan tentang materi, peserta didik menyimak, kemudian mengerjakan soal. Penilaiannya berdasarkan nanti serta portofolio. Jadi sebetulnya sudah jadi, cuma tidak terketik. Seperti itu. Terus sudah. Terima kasih.
Bedanya apa dengan yang tadi? Kalau kelas 4 itu dimensi elemen sub-elemen jadi satu tanpa ada aktivitas. Ya, aktivitasnya kosong. Kalau kelas yang tadi kan ada pengisian aktivitasnya di sini. Ya. Mengapa tidak? Karena di aktivitasnya ini termasuk jadwal, tapi di dalamnya juga ada aktivitas. Aktivitas singkat dimasukkan di situ. Bukan aktivitas materi ya, tetapi pengajarnya siapa, berapa judul. Aktivitas itu lagi di kolom berikutnya. Boleh lebih jelas. Mengapa begitu? Karena yang memberikan materi atau pembelajarannya tidak hanya guru kelas, guru pamer juga. Dan setelah ini selesai, berikan juga kepada guru pamer, guru PAI, guru SUK, sama-sama membuat jadwal sehingga pada saat aktivitas sehari-hari tahu, guru pamer tahu, oh aku boleh belajar di kelas berapa, jam berapa, materi apa, termasuk asesmennya apa, bagaimana. Jelas seperti itu, maka akan siap. Siapa yang membuat rencana kegiatannya atau RPP-nya, ya, atau cuplikan modul ya, cuplikan modulnya atau kegiatan jalan-jalan. Itu guru kelas membuat sendiri sesuai yang dijadwal ini, guru pamer juga membuat sendiri. Mengapa tidak guru kelas yang tahu adalah guru pamer kalau itu pengajarnya ya. Tapi sudah dulu di awal. Kalau sudah, maka semua rencana-rencana dijadikan satu, termasuk asesmennya, dia menjadi satu lengkap dengan yang tadi. Jadilah itu modulnya P5, ya. Coba saya ini muncul nggak di sini? Pemilihannya seperti rubriknya tadi ada nggak? Belum pernah contoh sih. Ya, yang perencanaan itu ada asesmennya di situ, termasuk ada itu ya. Jadi kalau misalkan dari kedua misalkan itu guru PAI yang masuk, maka yang buat tugasnya itu adalah guru ada. Cuma yang cuma pembagian ininya dari guru atau misalkan guru nanti tentang portfolionya seperti tadi ya, portfolio yang dimaksud itu terserah guru nanti punya airnya seperti apa. Gitu ya. Jadi kumpul itu sudah tahu nanti saya terjadi. Karena kenapa saya tahu pada saat guru kelas 4 itu kumpul, saya ada di sampingnya menandatangan yang baik. Jadi boleh tidak ketemu saya mau masih terlalu aku seperti kita. Ya, jadi tahu beliaunya tahu kalau kajian itu makin berapa, ada berapa, tentang apa, asesmen apa juga. Harapannya itu karena memang untuk P5 ini memang kolaborasi, tidak bisa individual dalam proses perencanaan termasuk pelaksanaan. Baik, ini kok ya dari kelas yang lain tidak ada tanggapan, tak pertanyaan, usulan. Ada ini, kalau memang dirasa cukup, terima kasih guru kelas 4, request. Baik, silakan dilanjutkan sampai tuntas. Kalau guru kelas 5, ini guru kelas 4 ternyata satu-satunya yang bisa. Ya, coba tidak di-share oleh guru kelas 1 ya. Baik. Maka kelas 5. Ada apa? Kurang tahu. Ini yang verifikasi apa dan kalau enggak silakan.
kami dari kelas 5 fase C akan mempresentasikan tentang rencana P5 kelas kami. Yang pertama, alokasi waktu kami selama setahun yaitu 252 JP, di mana kami memilih di tema 1 itu 126 JP dan di tema 2 126 JP juga. Oke, ini adalah jadwal pelajaran untuk kelas kami, di mana P5 dalam satu minggu itu terdapat 9 JP. Ini adalah tema kami di semester 1 yaitu kewirausahaan dan membagi pengolahan ikan menjadi makanan jadi. Tujuannya adalah yang pertama peserta didik dapat mensyukuri dan menjaga serta melestarikan alam dan hasilnya sebagai kewajiban yang harus dijalankan. Tujuan yang kedua yaitu peserta didik bersama-sama dapat memiliki motivasi yang kuat dan mampu memiliki pemahaman yang utuh tentang jenis-jenis kandungan-kandungan yang terdapat pada ikan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara baik. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat memiliki kreativitas untuk menghasilkan karya dan karya original dari bagian-bagian ikan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dan tujuan yang terakhir adalah peserta didik dapat menyadari akan tanggung jawabnya sebagai makhluk yang berakal dengan pemahaman diri dan situasi yang dihadapi terhadap jenis-jenis dan kandungan yang terdapat pada ikan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Target dari program ini adalah ada 5 prinsip program pelajaran Pancasila, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi yang kedua yaitu gotong royong, ketiga mandiri, keempat pengenalan kritis, dan yang kelima adalah kreatif. Berikut adalah alur proyek P5 kami, yaitu ada 5 alur. Yang pertama adalah eksplorasi pengenalan, yang kedua kontekstualisasi, yang ketiga adalah aksi, dan yang keempat refleksi, dan yang kelima adalah tindak lanjut. Adapun permasalahan yang ditelaah yaitu adalah peluang potensi bisnis olahan ikan dapat membantu peserta didik untuk menambah wawasan kewirausahaan. Realisasi proyek dengan topik ini bagi sekolah adalah tema kewirausahaan dipilih berdasarkan karakteristik sekolah yang rata-rata peserta didik berasal dari keluarga nelayan. Pengolahan ikan menjadi makanan yang dapat diharapkan memberi manfaat bagi peserta didik, antara lain dapat mengolah hasil laut mereka khususnya ikan menjadi sesuatu yang mendatangkan keuntungan yang lebih dari segi ekonomi, dan peserta didik dapat mengenal karakteristik bagian-bagian serta kandungan-kandungan yang terdapat pada ikan. Berikut adalah dimensi elemen dan subelemen dari P5 untuk tema 1 kami. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, di mana elemennya adalah kami mengambil elemen akhlak kepada alam. Subelemennya yaitu menjaga lingkungan alam sekitar. Adapun targetnya yaitu memahami konsep harmoni dan mengidentifikasi adanya saling kebergantungan antara berbagai ciptaan Tuhan. Di sini aktivitasnya yaitu peserta didik dapat mensyukuri dan menjaga serta melestarikan alam dan hasilnya sebagai kewajiban yang harus dijalankan. Adapun dimensi yang kedua yaitu gotong royong, kami mengambil elemen yang kolaborasi, subelemennya kerjasama. Target pencapaiannya yaitu menunjukkan ekspektasi atau harapan positif kepada orang lain dalam rangka mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar, yaitu di sekolah dan di rumah. Aktivitasnya yaitu peserta didik bersama-sama dapat memiliki motivasi yang kuat dan mampu memiliki pemahaman yang utuh tentang bagian-bagian kandungan-kandungan yang terdapat pada ikan
yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dimensi yang ketiga yaitu mandiri. Kami mengambil elemen yang pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Ada khusus elemennya yaitu mengenali kualitas dan nilai diri serta tantangan yang dihadapi. Target di dimensi ini yaitu mendapatkan pengaruh kualitas dirinya terhadap pelaksanaan dan hasil belajar serta mengidentifikasi kemampuan yang ingin dikembangkan dengan mempertimbangkan tantangan yang dihadapinya dan tempat dari orang dewasa. Adapun aktivitasnya nanti yaitu peserta didik dapat menyadari akan tanggung jawabnya sebagai makhluk yang berakal terkait dengan pemahaman diri dan situasi yang dihadapi dalam bagian-bagian dari lingkungan yang terdapat pada ikan yang dimanfaatkan oleh manusia. Dimensi yang keempat yaitu bernalar kritis, elemennya memperoleh dengan proses informasi dan gagasan. Adapun elemennya yaitu mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengolah informasi dan gagasan. Adapun targetnya yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan, membandingkan dan memilih informasi dari berbagai sumber serta memperjelas informasi dengan bimbingan orang dewasa. Adapun aktivitasnya nanti yaitu peserta didik memahami potensi positif dan negatif dari pengolahan kita. Dan yang terakhir adalah kreatif. Elemennya yaitu menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Untuk targetnya yaitu mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya sesuai dengan minat dan kesukaannya dalam bentuk karya dan atau tindakan serta mengapresiasi dan mengkritisi karya dan tindakan yang dihasilkan. Adapun aktivitasnya yaitu peserta didik dapat memiliki kreativitas untuk menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal dari bagian-bagian tulisan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Selanjutnya ini pencapaian nanti bisa berubah karena nanti tergantung dari guru yang akan masuk di kelas waktu beriman. Di sini beriman tentang kepada Tuhan yang Maha Esa itu belum berkembangnya seperti yang terdapat di layar. Di sini ada sedikit perbedaan kalau berkembang itu, contohnya yang di dalam layar ini kan hampir kerjasama tadi. Terus targetnya tadi kalau sangat berkembang itu sudah terbiasa menunjukkan ekspektasi harapan positif kepada orang lain dalam rangka mencapai tujuan kelompok di lingkungan kita itu sekolah dan guru. Mungkin untuk yang lain bisa nanti saya share. Untuk teman-teman di kelas kami sudah kumpul dengan guru master olahraga KWPAI. Ini adalah hasilnya. Yang pertama pengenalan. Pengenalan di sini ada 4 kali pertemuan, di mana 2023 itu adalah eksplorasi kekayaan diisi oleh guru kelas sendiri. Hari Kamis tanggal 24 Agustus itu diisi oleh guru PJOK sebanyak 3 JP dan 3 JP-nya diambil oleh guru kelas. Misalnya kegiatannya adalah mengenal pelabuhan perikanan Mayangan. Yang selanjutnya 30 Agustus itu diambil oleh guru PAI 3 JP akhlak menjaga kelestarian laut dan musimnya. Hari Kamis berikutnya yaitu diambil guru kelas 5 JP tentang macam-macam pengolahan ikan. Selanjutnya kontekstualisasi guru PJOK sebanyak 3 JP yaitu mengidentifikasi bagian-bagian ikan dan manfaatnya. Pertemuan selanjutnya diambil guru kelas sebanyak 4 JP mengelompokkan bagian-bagian ikan yang dapat dimanfaatkan. Selanjutnya diambil guru PAI sebanyak 3 JP yaitu potensi negatif dan positif dari pengolahan ikan. Aksi di sini terdapat 6 kegiatan. Di sini juga berkolaborasi antara guru kelas, guru PJOK,
dilakukan dan menjalani sampai ke tindak lanjut nanti pada Kamis 30 November 3 JP. Harusnya 6 JP, tapi kalau isi 6 JP nanti kelebihan JP. Karena kalau isi 6 JP, karena di Kamis kita harusnya 6 JP. Ternyata kelebihan terdapat 129, jadi kita kurangi. Karena di sana hanya program 1 JP, 3 JP sudah cukup. Demikian presentasi dari kelas 5. Mohon saran atau kritik. Terima kasih. Terima kasih. Jangan pergi ya. Kalau nanti saya tidak tahu yang mana ya. Baik, ini modelnya sudah mirip dengan yang kelas 4. Aktivitas ada di sana. Jadi boleh ya dipisah seperti itu jadi lain juga boleh. Nah kemudian ini betul harus ada perhitungan pokoknya 1 semester 126 karena di awal tadi sudah disatakan 126. Kalaupun kalau itu ada dengan JP, kalau diperhitungkan akan lebih jadi kurang. Nah kemudian modelnya beda kalau yang 8 tadi dari kiri terus ke samping kanan gitu ya. Kalau ini dari atas ke bawah boleh, pokoknya jangan dari bawah ke atas ya. Mantap. Ini juga terus sudah terlibatkan guru magang juga. Artinya sudah jelas ya. Kemudian barangkali ada masukan dari teman-teman monggo di mana mungkin boleh. Pribadi. Oh iya. Nanti artinya diganti sub elemen karena yang muncul di lapor gitu ya. Silakan ada masukan kemudian dari buahnya. Sudah ada? Ya, orang nikah menjadi bahan siap konsumsi itu ya. Ya mungkin kita tahu ini. Biasanya kalau dari utang ke makanan jadi itu misalnya dari bentuk dari kita tidak terlalu boleh. Mengolah berarti ya. Karena seperti yang dimakan dua, kalau mengolahnya menjadi lumpuhkan misalnya gitu. Jadi ikan asalnya ikan, jadi lumpuhkan boleh. Kalau pada dasarnya tepung, iya, apa nanti ada kemungkinan sedikit ya. Iya, terus ini apa pengolah mangga itu ya. Terus ini bekerja samanya dengan pihak-pihak luar sudah dipikirkan ya. Biasanya kalau ikan ini dinas kelautan. Seperti di Bayan luar kemarin ada kegiatan. Ya dari dinas kelautan datang ke Jemar makan ikan. Nah itu dapat yang satu sekolah, bukan satu kelas, satu sekolah. Karena di Sukabumi sendiri pernah dapat. Jadi program itu program provinsi datang ke lembaga, siap tidak. Semua kegiatan dibiayai oleh
ini boleh kita mengajukan proposal di sana. Bapak kalau ada yang jadi pimpinan di sana bukan pimpinan yang kabinnya. Mungkin masih tetap orang saya suaminya begitu harus itu bilang iya, iya, kerjasama sudah selesai. Ya, karena ini temanya kewirausahaan, kita bisa nanti sampai menjual, seperti yang para menjual itu sampai mengemas, mulai dari orang sampai mengemas yang kita bisa menyebar ilmu, ya, sama-sama yang sudah 2 tahun ini. Hah? Oh ya. Baik, sudah tidak ada lagi masukan ya. Terima kasih kelas 5 pertanyaan dulu. Baik, sebelum kelas 3 dulu. Saya boleh terima kasih diberi kesempatan dilakukan karena ini baru bagi kami, jadi juga perlu banyak terlibat dari ibu sekalian. Ini sebetulnya adalah bahasa ini. Kebetulan di kelas pertama kewirausahaan pembuatan kafe. Jadi tidak semudah itu kami berdua langsung membuat pembuatan kafe. Karena memang ada di pembelajarannya. Yang di JB disebutkan dari kewirausahaan sini 125 JB. Contohnya, dia berbentuk konvensional, berprestasi setahun dan 3 menjadi kafe. Seakan-akan kalau dilihat itu kelas 6, dia memiliki istilahnya karena memang konvensional itu secara konvensional dan nanti ada dua tetap secara betul-betul konvensional dan secara modern. Yang saya ambil adalah konvensional. Lanjut nanti jadwal pelajaran pertama dimana ada dari Sabtu dan hari Kamis. Sudah kita ada 9 mata. Lanjut tujuan. Kenapa kami memiliki itu? Karena membantu peserta didik memahami dan mempraktekkan kegiatan teknologi konvensional dengan sebenarnya. Nomor 2, memahami dan mempraktekkan membuat olahan makanan dari hasil fermentasi. Targetnya, proyek ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam mencapai adonan yang sama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan beramal mulia, bergotong royong, mandiri, dan sangat luar. Agar proyek untuk pencapaian melalui masalah berarti antaranya pengenalan di situ peserta didik mengenal diri
Epidemiologi. Apa epidemiologi? Peserta didik mengenal hasil bioteknologi modern dan konvensional yang tadi sudah saya sampaikan. Kontekstualisasinya. Peserta didik berfungsi tentang pengolahan makanan hasil bioteknologi konvensional. Peserta didik mampu mempraktekkan korelasi hubungan depan dan sifat edukasi. Jadi setelah anak-anak berkunjung, harapan kami yaitu mampu bagaimana ketidaklanjutan anak-anak didik kami. Aksinya, peserta didik mengolahkan menjadi satu. Peserta didik mengolahkan menjadi lantai. Peserta didik membuat tumbal dan player. Maksudnya di sini, mengolahkan menjadi satu dan pengembangannya itu dari beberapa macamnya yang bisa dibuat untuk pembuatan presentasi yang dari tape itu, yaitu sistem. 4. Refleksinya, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan hasil olahan presentasi dari benak dan sistem. Hasilnya bagaimana tidak lanjutnya. Tindak lanjutnya, peserta didik mengeksplorasi hasil olahan berfermentasi. Apa saja peserta didik mengolah dan mempromosikan olahan makanan berfermentasi. Jadi setelah mengetahui eksplorasi, ada ide promosi olahan bahan makanan fermentasi. Kemudian permasalahan yang ingin ditelaah ini mengasah kemandirian dan kreativitas siswa dalam berwirausaha dengan pemanfaatan hasil bioteknologi konvensional secara tradisional. Relevansi proyek dengan proyek ini bagi sekolah. Kegiatan ini diharapkan dapat mengenal siswa tentang bioteknologi konvensional berbagai antara di sekitar kita, yaitu hutan dan singkong, dan mengumpulkan kreativitas siswa sebagai keterampilan dalam mengolah bahan makanan yang dapat mendapatkan keuntungan dari segi finansial. Dimensi elemen dan subelemen di sini dibagi menjadi dimensi elemen, suplemen, terkait dengan di akhir fase aktivitas. Kalau dimensi berkelompok Tuhan yang mengesah dan berakhlak mulia. Jadi ada peserta didik diharapkan yang elemen adalah akhlak pribadi, yaitu anak kepada anak, kolaborasi dibagi-bagi lagi, suplemennya integritas, pajak penyampaian di akhir kecil, berani dan konsisten menyampaikan kebenaran atau fakta serta memahami konsekuensinya untuk diri sendiri. Bagaimana caranya untuk tidak boleh ada diri sendiri, bagaimana menekankan aktivitas peserta didik mampu menyampaikan kembali informasi yang didapat dari berbagai sumber dengan benar. Peserta didik mampu mengembangkan gambaran setiap proses yang dialami. Elemen direksi beberapa pola, elemen kolaborasi, suplemen komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, kajian dan penyampaian, memahami informasi dari berbagai sumber, menyampaikan pesan menggunakan simbol dan media secara efektif kepada orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Aktivitasnya, anak-anak diperintah peserta didik mampu bekerjasama dengan teman, dengan lingkungan sekitar dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Bernalar kritis, elemennya memperoleh dan memproses informasi dan bahasa. Suplemennya mengajukan pertanyaan, terkait yang dilakukan, mengajukan pertanyaan untuk membandingkan berbagai informasi dan untuk menambah pengetahuan. Aktivitas peserta didik berani bertanya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Tidak lanjut. Lanjut dimensinya yaitu elemen menghasilkan gagasan yang orisinal. Elemennya yaitu mengajukan pertanyaan, target informasi, yaitu mengembangkan gagasan yang ia miliki untuk membuat komunikasi yang baru, imajinatif untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan.
Lanjut ke aktivitasnya, peserta diberikan program antara untuk program program dan teknik untuk hasil karya. Jadi ada pengembangan di sini. Jadi ada ide kita websitenya bagaimana cara program untuk teknik. Lanjut, di sini ada beberapa tema tentang tahun ajaran 2003-2004 semester 1, yaitu iya. Lalu seingat saya tanggal 24 itu. Jadi dimulai tanggal 24. Seingat saya tanggal 24, tanggal 25, ada berapa itu, tanggal 25 itu, Kamis tanggal 31, di situ ada warna hijau, kuning, berarti sudah kami koordinasi dengan Agama dan Budaya. Di sini kami mengatakan bagaimana jalan dan pelajaran kepada anak didik kita. Pada proyeknya mempresentasikan hasil kunjungan ke sentra pembuatan kafe. Jadi ada pengembangan di sana. Selanjutnya tanggal 9 Guru PJLK itu perencanaan pembuatan logo produk. Jadi Bapak dalam pembuatan guru kelas pengawasan dalam pembuatan logo. Jadi bagi kelompok pembuatan juga konteksnya di situ ada guru PAI dan guru kelas, guru PJLK dan guru kelas juga. Aksi di sini aksinya tanggal 14 semua guru pembuatan kegiatan. Jadi di sini cara membuat kegiatan. Tanggal 1 tanggal 16 guru PJLK pengecekan kematangan. Di sini bagaimana kafe itu berhasil tidaknya kita membuat kafe. Kemudian pembuatan kafe adalah orangnya tanggal 23 logo tanggal 22 bagaimana pemanfaatan kontak dalam pembuatan logo. Satu juga tanggal 20 pembuatan dengan dampak positif dari kafe dan kita dan negatifnya konsumsi kafe dalam kesehatan. Jadi pengembangannya dijawabannya kesehatannya atau manfaatnya yang dari makanan itu. Satu pada itu berbiasa dan berkelas pengecekan kemakanan kafe dan menulis laporan bagaimana untuk hasil yang dihasilkan. Tanggal 12 yaitu laki-laki laporan kegiatan pembuatan kafe. Jadi ada laporan yang bagiannya di situ. Refleksi termasuk juga dari ketiga juga sama dari kelas presentasi anak-anak presentasi rangkaian dan praktek promosi program. Jadi mulai dari sini satu tanggal 21 pembuatan dari kelas kegiatan pembuatan kafe. Jadi ada laporannya setelah anak itu ngedit kegiatannya. Tidak artinya hari ini tanggal 2 semua guru satu makanan minuman. Jadi ada perkembangan di situ. Setelah kita membawa kafe, dimanakan barang makanan yang dapat dimakankan untuk kafe itu. Jadi ada macam-macamnya. Semua guru untuk makan minum kelas presiden. Jadi ini rencana untuk makanan. Itu langsung ke satu nanti makan dan sebagainya. Ini yang satu untuk rencananya kegiatan. Ya, kegiatan satu itu selanjutnya kami masih membuat dan rencananya karena dari aktivitasnya di semester 2 ini masih berlanjut. Nanti kalau sebab kami akan meninggal itu takut ada kegiatan ujian. Itu pun alasan kami karena kami masih mengejar untuk yang berikutnya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dan saya siap untuk dibantu lebih baik. Semakin banyak aktivitasnya semakin sempurna ke depan saya. Kan gitu. Ada kemasukan. Ya.
Ya, satu. Yang kedua, apa lagi? Loh, saya lagi rumah. Ada penyusunan dari awal sampai ke aktivitas ini ya, atau alurnya ini. Sudah dibaca bulan kelas berapa? Boleh sudah dibaca. Selamat. Hah? Belum ya, sampai ini belum. Selamat dibaca juga. Belum ada. Ya baik. Satu bulan sama. Cuma di sini dulu cuma dulu mapel itu berapa JP yang setahun kemudian. Kemudian tadi yang ditanyakan di DP, sudah kan melibatkan sudah, tapi inisiasi disebutkan belum. Jadi dia sudah tahu kemarin yang diberita, belum tahu cerita karena belum dilihat saja. Nanti untuk penyempurnaan diri, walaupun ini sudah jadi, tetap harus dilibatkan. Omongannya dari malam bisa. Ada kekurangan ketidakcocokan boleh bertanya, ya. Kemudian dari yang kita sendiri ya. Oke, kita perhatikan yang ini, yang aktivitas ya, yang aktivitas. Yang aktivitas peserta didik mampu. Kalau mampu ini kalimatnya apa ini? Biasanya ini kalimat pada tujuan. Peserta didik mampu Kalau aktivitas, iya. Jadi sebaiknya yang akan dilakukan nanti apa? Ngapain? Gitu ya. Misalnya apa? Bisa mampunya tidak? Jadi nggak usah mampu. Tapi aktivitasnya boleh dipotong, dipindahkan kemana? Sesuai dengan alur yang tadi itu. Boleh, apa? Boleh. Jadi mulainya ada di luar itu ya. Gitu ya. Oke, begini. Ini namanya penyempurnaan ya. Sehingga alurnya ini ya. Ini belum sampai pada rubrik sebelumnya. Oke. Saya berarti nanti untuk kelas 6 dibaca dulu mapel, penyusunan dan segalanya sampai pada tidak lanjutnya. Yang kedua, sudah ada bayangan siapa yang akan diajak bersama. Eksperimen sudah ditunjukkan dulu. Penyempurnaan itu jika ada kesulitan bisa bertindakan menjadi apa yang lain. Baik, terima kasih untuk kelas 6. Ada lagi masukan dari kelas atau guru yang lain? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, terima kasih untuk bergabung. Silakan berdiri. Selanjutnya yang terakhir kelas 3. Monggo saya ini operatornya Bu Asmada yang menyampaikan atau sebaliknya. Sebaliknya saja.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, banyak alhamdulillah proyek penguatan profil Pancasila. Ini baru pertama kali saya. Ya, pemilihan tema di kelas 3 yaitu pemilihan tema dan pembagian alokasi waktu yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila di B kelas 3A dan 3B SDN Surabayana 1. Untuk alokasi waktu P5-nya 252 JP, tema 1 126 JP dan kesimpulannya 126 JP. Ini untuk jadwal pelajaran. Untuk jadwal pelajarannya P5-nya kita ada di hari Kamis dan hari Jumat. Itu hari Jumatnya full. Untuk hari Kamisnya itu setelah pembelajaran jam 3 atau setelah setengah. Tema yang pertama Bineka Tunggal Ika, topiknya asiknya bermain, permainan tradisional. Tujuannya yaitu yang pertama menumbuhkan semangat kebersamaan, yang kedua menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, dan yang ketiga mengangkat salah satu unsur budaya bahwa permainan tradisional berasal dari kekayaan budaya. Yang keempat, sebagai alat pemersatu yang disukai peserta didik karena menumbuhkan sikap gotong royong antar peserta didik. Targetnya yaitu proyek ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam mencapai intensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia. Yang kedua, bergotong royong, dan yang terakhir berkebinekaan global. Ada proyek untuk mencapai tujuan dan target proyek ada 5. Yang pertama pengenalan, yaitu peserta didik mengenal pengertian permainan tradisional. Peserta didik mengenal macam-macam permainan tradisional. Terus peserta didik mengenal cara bermain permainan tradisional. Terus yang kedua kontekstualisasi, yaitu peserta didik mengenal maksud dari permainan tradisional. Peserta didik mengenal dan mengidentifikasi macam-macam permainan tradisional. Terus peserta didik mengenal bagaimana cara bermain permainan tradisional. Terus yang ketiga aksi, peserta didik betul-betul ke tempat pembuatan permainan tradisional. Peserta didik mempraktikkan cara bermain. Terus yang keempat refleksi, setelah melakukan aksi, yaitu refleksi setelah melakukan beberapa permainan tradisional, guru melakukan refleksi baik itu peserta didik maupun guru dengan meminta umpan balik berupa pertanyaan secara lisan maupun tulisan. Terus yang kelima tidak lanjut, berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi, guru mampu menindaklanjuti aktivitas permainan tradisional selanjutnya. Permasalahan yang
ingin belahan peserta didik banyak yang belum mengenal kearifan lokal, yaitu permainan tradisional. Karena seiring perkembangan zaman, permainan tradisional mulai memudar. Yang kedua, peserta didik masih banyak yang belum mengenal, memahami, memanfaatkan cara membuat maupun mempraktikkan permainan tradisional. Relokasi proyek dengan topik ini bagi sekolah, sebagian besar peserta didik belum mengenal tentang cara memainkan dan membuat permainan tradisional, sehingga khususnya cara membuat dan memainkan permainan tradisional. Ini dimensi elemen dan sistem. Dimensi apa itu? Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragam dunia. Terus yang kedua, bergotong royong, berkebinekaan. Terus ini terima kasih. Jadi suara, tapi bisa hilang, bisa saya kira bisa ya baik. Hampir sama dengan yang satu ya. Ya, kelas satu tadi permainan tradisional ya. Kelas tiga topiknya sama tradisional. Kalau topiknya sama. Budaya itu kan topik. Ini kan dari asalkan yang kelas 3 ini belum topik itu belum. Karena kalau yang itu kelas 3 kelas 1 kelas 3 itu nanti di kelas yang lain jangan itu lagi topiknya. Ya. Baik, ini untuk yang aksinya atau kegiatannya ya, ada masih tidak lanjut. Seperti yang tadi disampaikan, ini masih jadwal maksudnya jadwal yang kelima, hanya saja belum muncul aktivitasnya apa, pengajarannya siapa. Sampai sekarang, penyusunan dari awal sampai ini sudahkah melibatkan guru atau pelajaran? Loh, baik. Untuk kelima harus melibatkan guru. Mengapa tidak melibatkan? Karena guru matematika kalau itu apa belum paham kalau harus melibatkan guru matematika atau tapi dari awal itu ya kegiatan dari awal itu dibikin lagi sehingga ada masukan dari guru matematika pengalamannya kan sudah dari kelas yang lain dia bekerja juga saya ingatkan lagi yang saya sampaikan belum lengkap bahwa pemilihan ini akhir bulan sudah akan dicetak. Karena kalau kemarin yang bilang kapan jadinya mobilnya? Ini bulan ini harus sudah dicetak. Jadi supaya akan jadi supaya bisa segera dicetak untuk bukti bahwa kita itu sudah muslim. Baik untuk masukan saja berarti ini perlu diselesaikan termasuk yang lain yang belum perlu diselesaikan cuma ibadah guru apa harus terus ada bayangan akan kemana organisasinya siapa yang akan dipanggil pengajarnya yang ini siapa yang perlu dipilih silakan diupayakan karena akhir bulan sudah dicetak oleh sebelum akhir bulan sudah jadi evaluasi. Baik, itu ya, ada masukan dari person lain? Belum ada? Baik, terima kasih. Sudah
Ada yang baik, Bapak Ibu guru kelas 5 kegiatan hosting hari ini kita akhiri dengan harapan apa yang menjadi tugas kita yang belum kita tuntaskan dengan mempresentasikan dari masing-masing kelas tadi, maka akan tampak kelebihan penyempurnaan dan binaan itu tampak sehingga yang sempurna pun perlu ditiru oleh yang lain, tidak boleh disungkan, ya, tidak boleh merasa nyaman karena sekolah lain itu sangat semangat bertanya pada sekolah kita. Nanti sih di guru tidak semangat, memang gitu ya. Jadi kita saling koordinasi di sekolah ini sampai semuanya memahami. Karena B5 ini memang termasuk yang membutuhkan keseriusan. Karena banyak yang di sekolah-sekolah lain walaupun diberi pembelajaran beberapa kali masih saja belum paham. Yang lainnya boleh ini sudah dikasih Pak Sakti ya, kelompoknya Pak Sukari, narasumber kok ada Pak Sakti di PAI juga dikasih Bukhari masih kurang ya, misalnya sebelum dikasih lengkap. Jadi ada muncul P5 sampai nanti seperti apa? Ingat ya, P5 itu tidak ada mata pelajarannya. P5 ya P5 gitu ya. Jadi tidak ada P5 bahasa. P5 itu P5 ya. Baik, Bapak Ibu, harapannya setelah adanya presentasi dari semua kelas, Bapak sudah punya gambaran, ada tambahan wawasan, sehingga nanti pelaksanaannya sudah melakukan kuis dan bagian. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita
Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.